Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada seluruh jajaran pengurus PKM Masjid Anas dan jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada pagi hari ini kelihatannya lebih banyak nih yang hadir. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan kembali ke khitoh, kembali ke laptop ya. Bahwa kita akan membahas perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yaitu sirah nabawiyah. Dan pada pagi hari ini kita masuk ke makalah tentang Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Udah sering disinggung di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa puncak kemenangan Rasulullah SAW yaitu menaklukkan kota Mekah, di mana kota Mekah adalah kota kelahiran beliau, sehingga di sana memang juga tempatnya, pusatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tempat yang mulia, yaitu Ka'bah. Dimana kita tahu pada saat itu Ka'bah sudah berubah fungsi ya. Isinya adalah berhala-berhala penuh dengan kemusyrikan. Maka dengan jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslimin, itu
itu adalah menandakan suatu kemenangan buat kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba kembali mengingat tentang perjuangan Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Latar belakang yang mengawali Rasulullah SAW ingin kembali menaklukkan atau ingin kembali hadir ke Mekah menaklukkan kota Mekah atau kaum Quraisy ini, kita mengingat bahwa tahun 6 Hijriah, setelah bertahun-tahun menghadapi penyiksaan kaum muslimin oleh kaum Quraisy ini, maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dalam kesepakatan bahwa kaum muslimin waktu itu yang ingin melakukan umroh kemudian ditolak, maka di dalam perjanjian Hudaybiyah terjadilah gentasan senjata bahwa kaum muslimin bersama-sama kaum Quraisy tidak ingin berperang untuk selama 10 tahun. Perjanjian ini membuat kesempatan bagi umat Islam untuk mengembangkan dakwahnya tanpa gangguan dalam 10 tahun itu. Akan tetapi lagi-lagi kaum Quraisy yang memang waktu itu masih musyrik ya, melanggar perjanjiannya yang dia ingin mensepakatinya, tetapi justru dia juga yang melanggarnya. Seperti juga saat ini ya, kita saksikan sama-sama di Palestina. Jadi walaupun sudah ada perjanjian ya janji gitu, tapi perilaku ya tetap perilaku. Kaum Quraisy akhirnya melakukan pelanggaran atas perjanjian tersebut, di mana kaum Quraisy Mekah itu membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah, di mana Bani Khuza'ah waktu itu di dalam perjanjian Hudaybiyah, dua kabilah ini memang diberi kesempatan untuk memilih bahwa silahkan mau pilih mau masuk atau kalau mau masuk ke kelompok kaum muslimin atau masuk ke kelompok Quraisy. Nah, Bani Bakar ini dia masuk ke kelompok Quraisy dan Bani Khuza'ah masuk ke kelompok Rasulullah. Dengan masuk ke kaum Quraisy, Bani Bakar ini merasa kuat karena selama ini berseteru dengan Bani Khuza'ah, maka dia mendapat kesempatan merasa memiliki kekuatan untuk menyerang kaum Khuza'ah ini atau Bani Khuza'ah ini. Karena Bani Bakar ini mendapat dukungan penuh dari kaum Quraisy, dari pihak Quraisy, maka Bani Khuza'ah akhirnya minta perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah titik balik yang merupakan, kalau kita bilang ya sudah waktunya juga ya gitu. Maka dengan meminta bantuan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada kaum muslimin,
Rasulullah SAW akhirnya terdorong untuk berbuat tegas terhadap kaum Quraisy ini, dan itulah titik balik. Maka Rasulullah SAW untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan persiapan, melakukan penaklukan kota Mekah tersebut. Setelah kaum muslimin mendapatkan kepastian bahwa benar kaum Quraisy ini melakukan pelanggaran atas perjanjian Hudaybiyah tersebut, maka Nabi Muhammad SAW mengutus kepada kaum muslimin untuk bergerak menuju kota Mekah. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, hampir kurang lebih 10.000 para sahabat. Pasukan ini terdiri dari berbagai sahabat yang setia, dan rencananya adalah untuk melakukan Mekah tanpa banyak perlawanan. Nabi Muhammad SAW yang sangat berhati-hati dan bijaksana dalam merencanakan penaklukan ini. Beliau tidak ingin di dalam penyerangan ke kota Mekah ini banyak menumpahkan darah atau terjadi perang besar, meskipun tentara dan pasukan Quraisy akan melawan. Maka Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menjaga kerahasiaan rencananya sampai pasukan sudah hampir mencapai kota Mekah. Beliau juga memberi perintah khusus bahwa siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan atau tetap di rumahnya atau berlindung di Masjidil Haram akan mendapat jaminan atau keamanan. Informasi ini tentunya disampaikan kepada masyarakat Mekah bahwa kaum muslimin yang begitu banyak tentaranya untuk menghancurkan kota Mekah ini, tentunya masyarakat kaum Quraisy menjadi banyak yang ketakutan. Setelah informasi ini diterima oleh kaum Quraisy ini, maka pada tahun 8 Hijrah tepatnya, pasukan besar Islam bergerak menuju kota Mekah. Saat pasukan mencapai perbatasan kota, maka kaum Quraisy ini terkejut karena tidak menyangka bahwa umat Islam akan datang dengan kekuatan yang besar itu. Nabi Muhammad SAW bersama pasukannya masuk ke kota Mekah, dan yang luar biasa adalah ternyata tidak ada perlawanan yang besar dari kaum Quraisy. Sebagian mereka tidak siap menghadapi kenyataan ini, dan justru yang paling banyak mereka merasa takut. Akhirnya banyak masyarakat Quraisy yang hanya tinggal diam di rumah saja, tidak mengikuti seruan-seruan yang disampaikan oleh para pemimpin Quraisy tersebut. Nabi Muhammad SAW dengan pasukan besar ini tetap menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Beliau tidak datang dengan sombong, melainkan dengan kepala tertunduk sebagai tanda penghormatan terhadap Mekah, tanah yang penuh sejarah dan kenangan ini. Setiba di Ka'bah, maka Rasulullah SAW langsung menghancurkan berhala-berhala
yang berada di Ka'bah tersebut. Hampir 360 berhala yang berada di sekitar Ka'bah juga dihancurkan. Dengan tujuan adalah membersihkan rumah Allah ini dari segala bentuk penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila juga kemudian mengumandangkan ayat yang tadi saya kutip di mukadimah, yaitu ja'al haqqu wajhaqal batil innal batila kana jahuqa. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Surat Al-Isra ayat 81. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan menghancurkan berhala-berhala itu, Nabi Muhammad SAW tidak hanya membersihkan Ka'bah, tetapi juga mengembalikan Ka'bah pada tujuan awalnya, yaitu menjadi rumah ibadah untuk Allah semata, tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Jadi kembali ke kota Mekah ini, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat ini, tujuan utamanya bukan ingin menghancurkan kota Mekah dan bukan juga ingin menghancurkan masyarakat Mekah, akan tetapi justru ingin mengembalikan bahwa yang selama ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemusyrikan, maka dengan datangnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, justru Nabi Muhammad SAW ingin mengembalikan bahwa keimanan yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk agama Islam dengan sebenar-benarnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ampunan untuk masyarakat Mekah ini hal yang sangat mengharukan sesungguhnya, dan penuh makna adalah sikap Rasulullah SAW setelah menaklukkan tersebut. Meskipun sebelumnya kaum Quraisy adalah musuh utama yang telah menganiaya umat Islam, akan tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan ampunan yang seluas-luasnya. Beliau berkata kepada orang-orang Mekah, "Pergilah kalian semua bebas." Inilah sebuah sikap yang penuh kasih sayang dan pemaaf yang luar biasa. Sebagai seorang pimpinan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita kemenangan sejati bukanlah membalas dendam, akan tetapi dengan memberi kesempatan bagi orang-orang yang telah salah untuk kembali ke jalan yang benar. Banyak yang sebelumnya memusuhi Islam, akhirnya mereka memilih untuk memeluk Islam setelah merasakan sikap kasih sayang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka merasakan bahwa Islam merupakan kebenaran dan
yang Islam adalah agama yang benar-benar agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit barangkali mengingat kilas balik ya, bahwa keluarga atau pamannya Rasulullah SAW, Hamzah, dibunuh oleh Hindun, istri Abu Sofyan, melalui pesuruhnya atau mulai budak dengan cara menombaknya dan mengambil jantungnya. Begitu kejamnya kaum Quraisy waktu itu. Kalau kita mengingat hal-hal tersebut, maka tentu kita akan lebih mengedepankan bahwa sampai kapanpun saya ingat bahwa mereka begitu jahat terhadap keluarga kita. Apakah tidak seperti itu banyak masyarakat pada saat ini? Yang selalu dikedepankan atau mungkin dipiralkan adalah keburukan-keburukan yang menyulut hati kita untuk panas, untuk ingin membalas dendam. Pelajarannya pada pagi hari ini bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bahwa namanya iri, dengki, dendam termasuk di dalamnya ini, bahwa kita tidak diajarkan oleh agama kita ini untuk memupuk rasa dendam, tapi lebih mengutamakan rasa kasih sayang atau welas asih, rasa saling menyayangi. Dan itu adalah sifat Allah yang kita kenal, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dengan konsep itulah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, membuktikan bahwa pada Fatu Mekah ini, walaupun di dalam hati kita atau Rasulullah SAW mungkin kalau kita mau berburuk sangka ya, sebenarnya masih adalah dendam itu gitu kan, nggak mungkin nggak gitu. Tapi hal ini ditunjukkan bahwa Rasulullah SAW dengan kesadaran yang memang harus seperti itu. Bahwa kemarin pernah dibahas juga, pernah Rasulullah dituding pada saat perang, habis perang menang, kemudian membagikan ghanimah ya, rampasan perang, dituding-tuding Rasulullah tidak adil kan gitu. Maka Rasulullah, kalau Rasul tidak adil, terus siapa lagi yang nggak bisa adil gitu. Makanya kita berbaik sangka bahwa Rasulullah SAW yang telah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tadi, kita meyakini bahwa Rasulullah SAW memang welas asih, sangat menyayang kepada seluruh umat manusia, dengan yang dicontohkan adalah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, yang beliau bertindak atas dasar wahyu, bukan atas dasar keinginan. Maka segala yang dilakukannya adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadikan suatu pelajaran penting buat kita semuanya. Mari kita sama-sama menjauhkan rasa dengki, iri hati, rasa berburuk sangka, sehingga diharapkan akan muncul rasa kasih sayang di antara kita semua, untuk tidak
saling mencurigai, lebih mengedepankan rasa hormat dan berbaik sesama teman atau tetangga. Dan ini diharapkan akan yang sering-sering dengungan ya, bahwa akan terjadilah masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi masyarakat yang adil gitu kan, sejahtera. Itulah yang diharapkan sesungguhnya oleh setiap insan atau oleh setiap manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, siapa aja sih tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam yang pada saat itu menjadi musuh besar, sebelumnya menjadi musuh besar kaum muslimin atau kaum musuh besar Rasulullah SAW, bahwa di mana Rasulullah SAW maunya ya dibunuh atau dihabiskan gitu kan. Tujuannya adalah untuk menghapus atau mempush agama Islam atau agama baru ini. Di antara musuh-musuh Islam pada waktu itu yang akhirnya memeluk Islam setelah Fathu Makkah ini, di antaranya adalah Abu Sufyan bin Harz. Beliau adalah pemimpin Quraisy yang semula sangat keras menentang Islam. Bahkan ketika Fathu Makkah akan terjadi, Abu Sufyan sempat mendatangi Rasulullah SAW untuk berdamai. Atas kesalahannya kaum Quraisy membantu Bani Bakar. Akan tetapi Rasulullah dengan tegas untuk tidak melakukan perdamaian tersebut. Abu Sufyan bin Harz ini akhirnya menerima kebenaran dan masuk Islam setelah melihat sikap yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad SAW yang penuh pengampunan tersebut. Kemudian selain Abu Sufyan, yaitu Hindun bin Utbah, di mana tadi saya sedikit singgung bahwa beliau adalah istri Abu Sufyan yang sebelumnya sangat membenci Nabi Muhammad SAW, bahkan berperan dalam pembunuhan pahlawan Islam yaitu Hamzah. Namun setelah Makkah ditaklukkan, ia masuk Islam dengan tulus. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, yaitu putra dari Abu Jahal, musuh terbesar Nabi Muhammad SAW di Mekah, yang berperan melawan Islam. Sebelumnya karena Fathu Mekah, Ikrimah ini lari, atau kalau sekarang mah ya kabur ya, menghilangkan diri, yaitu ke Jeddah. Tapi akhirnya dengan kesadaran, Ikrimah kembali ke Mekah dan memeluk Islam. Kemudian ada lagi yaitu Suhail bin Amr, yaitu seorang diplomat Quraisy yang sangat cerdas dan berpengaruh. Sebelum masuk Islam, sebelumnya ia menjadi penghalang besar bagi dakwah Islam. Namun setelah Fathu Mekah, ia memeluk Islam dan menjadi salah satu juru bicara penting bagi kaum muslimin. Selain
Suhail ini juga ada, ini pahlawan atau mungkin kita sering mendengar ya, yaitu Khalid bin Walid, dikenal sebagai pedang Allah. Beliau sebelumnya adalah komandan pasukan Quraisy yang sangat tangguh, namun akhirnya masuk Islam dan menjadi salah satu panglima besar Islam yang sangat berjasa dalam penjabaran Islam. Ini udah pernah kita bahas ya, Khalid bin Walid ini bagaimana ketangkasannya ketika melawan Raja Namrud ya, yang kita cuma 3.000 pasukan, di sana 10.000 pasukan, yang nggak mungkin lah gitu. Tapi dengan kepiawaiannya Khalid bin Walid ini, kaum muslimin tidak kalah, walaupun mundur dengan teratur menyelamatkan diri. Kemudian Amr bin Al-As, seorang pemimpin militer Quraisy, juga masuk Islam bahkan sebelum Fatu Mekah, dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling berperan penting dalam dakwah Islam, khususnya di Mesir. Jamaah yang dirahmati Allah, dari peristiwa Fatu Mekah ini kita bisa mengambil beberapa nasihat hikmah penting atas kemenangan kaum muslimin di dalam menaklukkan kota Mekah ini, di mana kemenangan itu pertama adalah keadilan. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa kemenangan tidak harus disertai dengan kekerasan. Dalam setiap kemenangan kita harus tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan memberi ampunan bagi yang salah. Kemudian sikap pemaaf dan berlapang dada. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk tidak membalas dendam, bahkan terhadap musuh yang sangat menyakitkan sekalipun. Sikap pemaaf ini yang akhirnya membuka hati banyak orang untuk memeluk Islam. Jadi dengan rendah hati, pemaaf, dengan budi pekerti yang tentunya penuh di situ ada sifat jujur, adil dan sebagainya, menjadikan suri teladan dan di dalam praktek sehari-harinya menunjukkan satu hal yang memang benar-benar Rasulullah SAW adalah orang dan kaum muslimin itu sikap pemaaf. Maka banyak sekali kaum Quraisy ini atau musyrikin ini akhirnya terbuka hatinya untuk bisa memeluk agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu memeluk Islam. Dan ini ditunjukkan juga pada saat ini banyak sekali orang-orang musyrik untuk masuk Islam setelah mencoba mempelajari dan memahami agama Islam ini. Tentunya kalau tidak ditunjukkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sikap-sikap ini yang diikuti oleh para sahabatnya dan terus oleh pengikutnya, tentunya agama Islam ini ya tidak disukai. Tetapi dengan contoh-contoh yang baik ini, maka Islam terus berkembang. Jamaah yang dirahmati Allah, hikmahnya yang lain adalah teguh pada tauhid, di mana penaklukan kota Mekah ini
juga menunjukkan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan mensucikan rumah Allah dari segala bentuk kesyirikan. Bahwa yang selama itu Ka'bah menjadi pusat kemusyrikan, dengan hadirnya Islam di Mekah ini dan Ka'bah dibersihkan dari sifat-sifat kemusyrikan ini, sampai hari ini Ka'bah menjadi tempat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan Islam yang tak terkalahkan. Penaklukan Mekah menjadi simbol bahwa Islam akan terus berkembang dan tak terkalahkan meskipun dihadang oleh berbagai rintangan. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan kita jadikan peristiwa Fatu Mekah ini sebagai inspirasi untuk berjuang di jalan Allah dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Semoga kita bisa meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan juga bagaimana sikap atau perilaku Suhail bin Amr ini, yang kita tahu bahwa waktu perjanjian Hudaybiyah beliau adalah tokoh penting Quraisy. Oleh karena itu menjadi menarik untuk kita juga bicarakan pada pagi hari ini, di mana tokoh Quraisy ini singkatnya atau perjalanan hidupnya cukup menarik, penuh pelajaran. Beliau yang awalnya adalah penentang keras Islam, tetapi kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia, di mana catatan sejarah menginformasikan bahwa Suhail bin As ini adalah seorang tokoh diplomat Quraisy yang sangat fasih berbicara dan pandai berdiplomasi. Dan ia adalah seorang orator Quraisy, sering menjadi juru bicara dalam perundingan-perundingan dengan kaum muslimin. Sebelum masuk Islam, Suhail ini terkenal sebagai penentang Islam atau penentang keras dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam perjanjian Hudaybiyah, Suhail menjadi wakil Quraisy yang menunjukkan sikap keras terhadap Rasulullah SAW. Di mana di dalam perjanjian Hudaybiyah ini, Suhail bin Amr ini menunjukkan kekerasannya dengan menolak penulisan Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah SAW di dalam naskah perjanjian Hudaybiyah itu. Ia bersikeras agar ditulis Bismika Allahumma dan Muhammad bin Abdullah. Ini sempat membuat sahabat Umar bin Khattab merasa sangat marah, tetapi Rasulullah SAW
dengan penuh kesabaran untuk tetap mengabaikan perilaku Suhail ini demi kebaikan jangka panjang. Setelah Fathu Makkah ini, maka Suhail bin Amr ini akhirnya masuk Islam, dan masuknya Suhail menjadi kejutan besar bagi semua orang karena ia dikenal sangat keras terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Sikap Suhail ini setelah masuk Islam, ia menjadi seorang muslim yang taat dan bijaksana. Salah satu momen yang sangat mengesankan terjadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, banyak orang Arab mulai murtad atau ragu akan Islam. Bahkan sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab begitu terguncang sampai berkata bahwa Rasul belum wafat. Namun di tengah kekacauan tersebut, Suhail bin Amr ini berdiri dan memberi nasihat kepada kaum muslimin, khususnya kaum muslimin di kota Mekah. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad hanyalah seorang hamba yang telah Allah pilih dan utus. Lalu Allah wafatkan. Agama ini telah tegak. Maka siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak mati." Nasihat ini menunjukkan kepada kita bahwa Suhail yang dulu sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW kini menjadi pilar keimanan dan penguat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pelajarannya adalah jangan pernah putus asa dari hidayah Allah. Bahkan musuh paling keras bisa menjadi sahabat paling setia. Kemudian Suhail juga yang fasih berbicara tapi juga bijaksana. Kefasihannya dan kebijaksanaannya ia gunakan kemampuannya dalam berdiplomasi untuk membela Islam setelah masuk Islam. Kemudian Suhail ini adalah kokoh dalam iman setelah masuk Islam. Ia jadi orang yang menenangkan umat saat momen penting yang paling berat, yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa Allah lah yang membolak-balikan hati. Jadi hari ini mungkin musuh besar kita, tapi esok hari mungkin menjadi sahabat kita. Tentunya itu akan terjadi manakala di dalam hati kita tertanam sikap-sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau bersih dari rasa iri, dengki, dan selalu ingin membalas kebencian itu kepada musuh, tetapi justru dengan rasa hormatnya, Rahman dan Rahimnya, ulas asihnya Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya yang ditunjukkan di dalam kehidupan beliau.
akhirnya banyak musuh-musuh Allah yang mendapatkan hidayah, akhirnya memeluk Islam. Dan justru dengan kecerdasannya beliau-beliau ini, salah satunya adalah Suhail bin Amr ini, menjadi pilar untuk menegakkan Islam dengan sekuat tenaganya. Tentunya ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa mari kita sama-sama meneguhkan hati kita untuk membersihkan hati kita dari segala hal yang mengotori hati kita, yaitu kebencian, buruk sangka, dengki, dan dendam. Mari kita hilangkan. Hal ini juga selaras dengan apa yang telah kita jalani selama 1 bulan penuh yang baru saja kita lewati, yaitu Ramadan, di mana mengingatkan kembali bahwa Ramadan adalah pembakar dari segala kezaliman kita. Setelah dibakar, tentunya berharap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah diampuni kita kembali menjadi orang-orang yang bersih dari segala sifat-sifat dengki, iri, dendam tersebut. Mengingatkan kita semua, mudah-mudahan apa yang telah kita peroleh ini, sebulan penuh kita berjuang, kita dapat manfaatkan atau kita gunakan di dalam perjalanan menempuh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ingin ditambahkan dari jamaah atau hal-hal yang kami kurang tepat menyampaikannya, ada koreksinya, kami persilahkan. Mungkin sebelum saya tutup, kebetulan saya mohon izin kepada jamaah, mohon ridhonya, bahwa saya baru dapat kabar dari Ciamis, ibu tiri saya tadi malam jam 1.30 meninggal. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon kepada jamaah untuk ikut sama-sama mendoakan, mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan dengan dan dijauhkan dari sisa kubur, dan mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atas segala keikhlasan dari seluruh jamaah, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ada tambahan? Kami silakan. Oh, cukup? Sudah masuk isyraq ya? Mari pertemuan ini kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kehilapan yang kami sampaikan, itu adalah atas ketidaktahuan dan kekurangan saya mohon maaf kepada seluruh jamaah. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.